Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di Persyarikatan, khususnya di PCM Genuk, bersama Takmir Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di Genuk, Jalan Dong Biru, Semarang ya. Tentunya ini melakukan audiensi dan mendiskusikan tentang gagas rancang renovasi masjid yang lama ini ya, dengan merujuk arsitektur masjid modern yang saat ini lagi berkembang cepat di dunia, akan tetapi mempertahankan pada bentuk arsitektur tradisional Jawa yang modern dengan modifikasi atap bentuk tajuk yang mungkin terkenal di arsitektur tradisional Jawa sampai arsitektur di Masjid Keraton Yogyakarta, dan ditandai dengan minaret yang tinggi sebagai penanda bangunan masjid, berfungsi sebagai penanda untuk azan ketika menjelang sholat di masjid. Untuk dinding digunakan roster atau kerawang untuk mengalirkan udara, ditambahkan tempat wudhu pria di luar dengan interaksi dengan taman. Audiensi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Genuk dan Takmir Masjid berlangsung sangat akrab dan terbuka. Referensi dari masjid-masjid terkenal ya. Masjid tanpa kubah, tanpa jendela, dan tanpa tiang di tengahnya. Kok bisa ya? Ini perjalanannya akan cukup menarik karena kita sedang berada di Kota Bandung dan akan menjelajahi salah satu masjid di Kota Bandung ini, yaitu salah satu masjid di Indonesia yang terkenal dengan desainnya yang tak memiliki kubah. Masjid yang seringkali disebut sebagai Masjid Kubus ini terletak di Kota Baru Parayangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bentuknya yang unik seperti kubus bukanlah tanpa alasan, melainkan terinspirasi dari bentuk Ka'bah. Kalian tahu nggak sih, bukaan yang dirancang ini sama sekali nggak pakai jendela loh, tapi melainkan menggunakan susunan concrete block yang membentuk kaligrafi yang berupa dua kalimat syahadat. Bukaan yang dirancang ini bertujuan untuk masuknya sinar matahari dan juga angin sebagai pencahayaan dan juga penghawaan yang bagus. Untuk memasuki masjid, jamaah perlu melewati pintu dengan bentuk yang menyerupai sebuah terowongan. Terowongan ini dibentuk dengan susunan beton-beton yang mirip seperti bingkai yang tersusun secara vertikal dengan sedikit jeda antar bingkai beton. Memasuki bagian dalam dari Masjid Ali Irsyad Satya, masjid ini dibangun tanpa adanya tiang ataupun pilar. Masjid ini hanya memiliki 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Inilah yang menyebabkan masjid ini terasa begitu luas hingga mampu menampung sekitar 1099 asma Allah. Nah, menariknya, tepat di ujung setiap kotak terdapat guratan yang membentuk satu asma Allah. Mihrab pada masjid ini berbeda dari masjid yang lainnya. Seperti yang terlihat, mihrab di sini berbentuk lorong, persegi dan juga terbuka di bagian depannya, sehingga jemaah yang ada di sini akan langsung menghadap ke arah pegunungan yang sangat indah. Ngomong-ngomong soal mihrab dan mimbarnya, itu diletakkan menjorok di atas sebuah kolam loh. Terakhir, di bagian tengah mihrab yang terbuka terdapat sebuah batu bulat berukiran lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu ini bertujuan sebagai pembatas dan juga sebuah simbol agar jemaah lain tidak lewat di depan imam. Bedah rumah ibadah kali ini berakhir di sini dulu ya. Sampai jumpa di bedah rumah ibadah selanjutnya. Ini adalah beberapa contoh sketsa gambar tentang tata ruang di denahnya, kemudian bagaimana organisasi ruang di dalam masjid, ada tempat wudhu, ada tempat pengimaman dan persiapan.
dan gambar struktur konstruksi pondasi hingga kolom, balok dengan konstruksi baja IWF dan persiapan untuk matnya, beam dan persiapan lantai bondek. Ya, materialnya lebih praktis. Kemudian konstruksi atapnya dengan kuda-kuda baja, dengan konstruksi baja siku, ya, tentang nanti bentuk tajuknya. Matur nuwun, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.